Nabi kedatangan beberapa utusan dari satu tempat, minta kepada Nabi untuk dikirimkan para pengajar yang pakar di bidang Quran di awal-awal masa Islam, karena sekampung itu masuk Islam. Di Biur Maunah itu masuk Islam, suku ini, suku ini, suku ini. Nabi senang, tapi nanti lihat hikmahnya, mudah bagi Nabi mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya Muhammad SAW, mereka pendusta, jangan dikirim, mudah. Tapi di sini kita mendapatkan hikmah. Maka dikirimkan oleh Nabi 70 orang. Begitu sampai di Bi'r Ma'unah, satu daerah, satu distrik, ternyata 70 itu dieksekusi oleh orang-orang tadi. Ya. Nah, dalam kondisi itu Nabi sedang menunaikan sholat. Beragam riwayatnya, ada yang menyebutkan sholat maghrib, ada yang menyebutkan sholat subuh, ada yang menyebutkan sholat yang lain. Tapi sepakat semua riwayat ini mengatakan bahwa malaikat turun mengabarkan, ya Muhammad, utusan-utusan engkau itu dieksekusi oleh mereka, si fulan, bani ini, bani ini, bani ini. Maka Nabi langsung bermohon pada Allah, Allahumma la'an bani kadza wa'adzibuhum, ya Allah laknat bani fulan, ya Allah hukum mereka dan sebagainya. Berlangsung selama sebulan. Turunlah ayat kemudian. Apa ayatnya? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya otoritas sedikit pun untuk bisa menjadikan seseorang bertobat atau menghukum seseorang karena perilaku tertentu. Aku yang punya otoritas dan aku tahu hikmah serta apa yang kemudian akan terjadi pada diri mereka di masa depan. Apa yang dimaksud ayat ini? Allah melatih Nabi dengan peristiwa-peristiwa di awal keislaman, dengan peristiwa sulit untuk memantapkan kesabaran Nabi dan visi Nabi di masa depan. Karena Nabi itu orang paling istimewa dari semua Rasul. Setiap kalimatnya terjawab. Jangan sampai ada peristiwa nggak enak langsung berdoa hukum, nggak kesisa umatnya. Gitu. Itu yang diajarkan. Coba kalau saat paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu terbunuh dan Nabi langsung mengatakan, beliau syahid kan, ya Allah hukum, laknat si fulan, Wahsy itu. Maka tidak ada sejarahnya kita bisa mendengar seorang pembunuh paman Nabi tobat sampai diterima tobatnya. Coba, membunuh paman Nabi sampai meninggal dunia, dosanya besar, tapi masih bisa bertobat dan diterima tobatnya. Dan dia gunakan tombak yang sama untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Makanya disebut oleh para sejarawan, Wahsy punya dua tombak, tombak surga, tombak neraka. Dan diterima tobatnya. Nah, ini membuka harapan. Siapa yang pernah membunuh paman Nabi di sini? Nggak ada. Dosa apa sih yang membuat Anda punya kesimpulan bahwa saya nggak akan diterima tobatnya oleh Allah? Saya sudah terlanjur salah begini. Nah, itu kalau nggak ada seperti itu, nggak ada kita punya hikmah harapan untuk menjadi lebih baik. Nggak ada sosok Malik bin Dinar. Siapa Malik bin Dinar itu? Silahkan gali sejarahnya. Kok tiba-tiba jadi seorang syekh yang punya ma'rifat tinggi, keutamaannya besar, pakar di bidang agama. Latar belakangnya siapa? Silahkan cek. Nah, setelah itu turun ayat tadi, setelah ayat itu turun, Ali Imran 128 nanti dicek sampai 29 itu turun, Nabi berhenti. Tapi memanggil cucunya Al Hasan. Lalu ada Ibnu Umar juga di situ, diajarkan doa, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Mengganti doa yang hukuman-hukuman tadi dengan kalimat-kalimat doa kebaikan. Apa isinya? Ya Allah, anugerahkan kami petunjuk dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehatkan kami ya Allah dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Palingkan kami dari orang-orang yang tidak menaatimu ya Allah, dan jauhkan kami dari berbagai macam takdir-takdir keburukan yang tidak Engkau ridhai. Terus diantaranya, dekatkan kami dengan rahmat-Mu. Dan dibuka nanti setelah itu doa pembukanya, baru konteksnya apa yang terjadi pada masa itu diajarkan, dibacakanlah oleh Al Hasan, oleh Ibnu Umar, khususnya dalam kesempatan sholat subuh. Dan Nabi takrir dengan itu, tidak melarangnya, tidak menyoalnya.
membenarkannya. Bahkan komentar Ibnu Umar, ada sebagian riwayat Ibnu Abbas, Nabi pun melakukannya. Nah, setelah peristiwa itu ada beragam versi. Yang di An-Nasai tadi, sholat di belakang Nabi, mengalami peristiwa Nabinya nggak kunut ketika sholat dengan beliau itu. Tapi yang lain mengalami Nabi kunut ketika sholat dengan Nabi. Maka masing-masing meriwayatkan versinya. Nah, ini yang penting diketahui. Ternyata para sahabat itu punya prinsip, walaupun ada riwayat lain, tapi aku langsung melihat Nabi seperti itu yang akan aku amalkan selama hidupku, karena aku mengalami langsung. Makanya Abu Hurairah itu turunnya menggunakan telapak tangan, karena kehidupannya bersama Nabi, Nabinya turun pakai telapak tangan. Tapi Wa'il pakai lutut, karena melihat Nabi turunnya pakai lutut. Nah, sahabat Nabi yang nggak pernah mendapati kunut dengan Nabi menyimpulkan bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di situ adalah bukan kunutnya salah. Nah, ini pemahamannya. Tapi saya tidak pernah mengalami peristiwa kunut dengan Nabi. Saya ingin pegang yang saya pernah alami saja. Yang lain melihat, saya ngalamin kok. Boleh jadi yang ini berada dalam situasi pada kejadian itu belum terjadi, atau setelah terjadi ikut sholat Nabi, dalam Nabinya tidak kunut. Yang ini kunut. Dikumpulkanlah semua peristiwa ini oleh para ulama, setelahnya dikaji oleh mereka. Oh, disimpulkan. Saya melihat Imam Malik, Imam Syafi'i, kami melihat bahwa sekalipun Nabi misalnya tidak kunut, tapi Nabi mengajarkan doanya dan membiarkan doa itu dibacakan. Artinya boleh. Kalau boleh, ada kebutuhan, ada pahala di dalamnya. Imam Malik memilih kunut tapi yang versi silent. Imam Syafi'i memilih kunut dengan versi yang jahar. Ya, Imam Abu Hanifah melihat asalnya nggak ada kunut ini, terus berhenti. Saya memilih nggak kunut. Imam Ahmad melihat, oh ini kunut ini kan ada peristiwa waktu itu, maka Nabi kunut. Setelah peristiwa nggak ada, ikhtilaf riwayat, tapi ada riwayat Nabi nggak kunut. Boleh jadi kunut ini ketika terjadi peristiwanya saja. Peristiwa tertentu yang membutuhkan doa-doa yang khusus, kunut. Peristiwa tertentu yang membutuhkan dorongan doa disebut nazilah. Maka muncullah istilah kunut nazilah. Ulama sekarang melihat apa sih yang nggak ada peristiwa yang butuh doa sekarang? Palestina tiap hari begitu, nggak bisa ngapa-ngapain, ya setidaknya kirim doa. Tuh. Belum yang lain, belum yang lain, belum yang lain. Tapi kan ini perdebatan, diskusi biasa. Jadi yang kunut silahkan, yang tidak kunut silahkan. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Yang Ustadz Zaki tidak kunut. Tapi kalau ada nazilah, beliau nazilah. Ya, Ustadz Amr, Miruddin tadi kunut itu. Terus disertakan ada Palestina di situ. Belakang saya tadi amin nyambil nangis begitu disebut Palestina. Amin tuh. Ya. Entah ingat Palestinanya atau ingat utangnya belum dibayar tuh. Ya, husnudzan kita ya. Nah, begitu cara menyimpul. Oh, nanti banyak kasusnya.